Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati calon dhuyufur rahman ustadzah kita, Ustadzah Hanifah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, kelancaran selama menjalankan ibadah haji di tanah suci kepada beliau, bisa kembali ke tanah air bergabung dengan keluarga dan murid-murid beliau, dan mudah-mudahan hajinya dijadikan haji yang mabrur, amin ya rabbal. Juga yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Haji Masari beserta keluarga besar, Ibu Asatidzah, Ibu Hajjah yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Wabil khusus yang kita hormati guru kita Bapak Ustadz Haji Komar, para orang tua, tokoh masyarakat yang ada di samping, serta hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan semuanya nanti bisa menjalankan ibadah haji dan umroh di tanah suci, amin ya rabbal. Yuk bareng-bareng kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat begitu besar buat kita, sehingga alhamdulillah pada pagi sampai hari ini walaupun agak sedikit panas-panas, kita bisa berkirim doa mendoakan ustazah kita, Ustazah Hanifah. Fa insyaallah ibu-ibu yang rajin datang pada acara walimatus safar insyaallah cepat ketularan. Yang males datang ke walimatus safar ya kira-kira nunggu ntar-ntaran. Makanya ibu-ibu kalau ada walimatus safar datang dan hadir, walaupun itu kita punya kesibukan macam-macam. Sebab fa insyaallah manakala kita turut mendoakan orang yang menunaikan ibadah haji, maka kita insyaallah akan dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke tanah suci. Bukan dipanggil Allah menghadap ke alam kubur. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umrah pertama yang disebut dengan umrah Hudaybiyah, Rasulullah itu umrahnya berapa kali ibu-ibu kalau tahu? Berapa kali? Umrahnya Rasulullah lebih sedikit dibandingkan dengan umrahnya ustadzah di Betawi. Karena umrahnya Rasulullah cuma 3 kali, itu pun yang berhasil 2 kali. Yang satu gagal disebut dengan umrah Hudaybiyah, sebab Rasulullah ketika sudah berangkat umrah dari Madinah menuju Hudaybiyah, di Hudaybiyah dicegat oleh kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Karena dicegat oleh kafir Quraisy, maka Rasulullah nggak bisa masuk ke tanah Arab. Jadi kalau ibu-ibu sudah bayar umroh, sudah niat haji, gagal, ada yang begitu? Ada. Bu, ada yang begitu? Berarti itu ngikutin jejak Rasulullah.
Ngibur aja ini. Karena Rasulullah ketika umrah pertama Hudaybiyah dicegat oleh kafir Quraisy sehingga beliau gagal masuk ke tanah suci. Pulanglah Rasulullah bersama sahabat-sahabat kembali ke Madinah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Rasulullah enggak boleh umrah, tetapi sahabat-sahabatnya boleh umrah. Maka mohon maaf nih kalau ibarat ustaz, ini si ustaz sama muridnya yang duluan umrah, justru muridnya bukan ustaznya. Umar bin Khattab setelah ikut dalam umrah Hudaybiyah gagal bersama Rasulullah, maka tahun kedua beliau berangkat umrah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Umar bin Khattab berangkat umrah, maka beliau pamit seperti Ustazah Hanifah siang hari ini minta didoakan sama jamaah. Umar bin Khattab minta didoakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Rasulullah? Nih apalin ibu-ibu, maka saya sampaikan. Orang yang sering datang ke walimatus safar fa insyaallah lekesan perang. Doanya begini, ikutin. Allahumma. Ini contohnya ke Ustazah Hanifah. Zawid hat taqwa. Ya Allah, tambahkanlah kepada Ustazah Hanifah ketakwaan. Wahluf nafaqataha. Ya Allah, gantikanlah biaya yang semuanya dikeluarkan untuk oleh Ustazah Hanifah, mulai dari acara persiapan nanti berangkat ke tanah suci sampai pulang. Amin. Amin. Katanya pengen cepat berangkat. Waghfir laha dunubaha. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ustazah Hani. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang mau mendoakan itu setiap walimatus safar, fa insyaallah dia akan cepat terpanggil untuk bisa melakukan ibadah di tanah. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah yang mengandung barokah. Tanah suci Makkah yang mengandung barokah. Amin ya robbal. Kita doakan mudah-mudahan semuanya lekas-lekas bisa umroh dan haji. Amin. Yang sudah nabung. Dan nabung belum bu? Insya Allah. Udah belum? Belum. Baru 10.000. Alhamdulillah. Yang penting niat. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya yang namanya amal itu menjadi sah lebih afdol kalau disertai dengan mendingan ibu-ibu punya uang 10.000 tetapi niat umroh dan haji daripada ibu-ibu punya tabungan deposito sekian puluh juta tapi nggak niat-niat pergi haji. Tuh makanya niat. Dan Rasulullah juga awalnya itu ketika pergi haji dasarnya adalah mimpi. Bu, Rasulullah itu umrah dimulai dari walaqad sadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqq. Jadi Rasulullah itu suatu malam dimimpiin beliau menjalankan tawaf di Baitullah. Beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Beliau kemudian terbangun. Malaikat datang kepada beliau, ini tandanya engkau bakalan pergi Jadi diawali dari apa ibu-ibu? Mimpi.
Ya kalau kita bukan mimpi, yaitu yang ngayal dulu. Ngayal dulu, baru nanti kita pelan-pelan nabung 10.000 setiap hari. 1 bulan berapa? Ya lumayan 300.000. 300.000. Itu jangan diutak-atik. Ini kan persoalannya ibu-ibu kadang-kadang tabungan udah 300.000, ya. Baju. Datang ke pasar lihatin baju. Dipegang-pegang itu baju. Akhirnya apa? Balik lagi ke rumah, celengan dibuka. Beli apa? Beli nggak jadi. Makanya nabung sama niat. Dan tidak lupa marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat ziaratul haramain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna ziaratul haramain wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam bi'afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah besok di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pagi hari ini karena kebetulan saya dipanggil sama Ustazah Hanifah, maka saya berani ngomong tentang apa fiqhun nisa fil hajj, fikih perempuan di dalam menunaikan ibadah haji. Ini kalau saya di tempat lain kagak berani. Kalau Ustazah Hanifah kan lain, kalau ngomong pokoknya blus-blus. Makanya saya berani fiqhun nisa fil hajj. Kenapa perlu disampaikan fiqhun nisa fil hajj? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji rombongan 10.000 orang. Dari 10.000 orang itu yang perempuan kira-kira ada berapa? Cuma 400.000. Yang lain berarti apa? Laki-laki. Jadi Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji yang banyak jamaah haji laki. Makanya hadirin wal hadirat jangan kaget kalau kita ke Masjidil Haram. Itu yang namanya pelayanan, tetap yang dapat prioritas adalah laki-laki. Perempuan kadang-kadang nasibnya agak enakan. Kalau di Masjidil beda dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi sudah dipersiapkan, ini areal khusus untuk jamaah perempuan, itu untuk laki. Kalau yang namanya Masjidil Haram susah diatur ibu-ibu. Makanya apa, laki-laki sama perempuan bisa tumpuk tindih. Saya pernah ketika sholat, ya Allah, ada makmum masbuknya perempuan. Kalau perempuan Turki cakepan. Ini perempuannya perempuan Afrika. Udah orang begitu, orang Afrika kalau sholat gak kayak kita. Kalau kita masih pakai mukena, kalau mereka kagak. Pakainya apa? Kayak daster. Pakai daster. Sami Allahu liman hamidah, kata masjid sono. Allahu Akbar. Saya sujud hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, depannya mak-mak. Mak-mak kalau Turki masih mendingan, kulitnya putih. Ini orang Afrika, kakinya hitam. Pas kita ngangkat kepala diangkat, roknya ikutan. Tuh kalau di Masjidil Haram begitu ibu-ibu, susah diatur. Sebab apa? Memang konsep awal haji lebih banyak jamaah laki-laki daripada perempuan. 10.000 jamaah perempuan, 400 yang lain laki. Tapi bandingin sekarang, jamaah haji kira-kira banyakkan laki-laki apa perempuan? Banyakkan apa Bu? Perempuan. Maka karena banyak jamaah haji yang perempuan, para ulama melakukan istihad, menelurkan satu gagasan namanya fiqhun nisa fil hajj, yaitu fikih perempuan di dalam menunaikan ibadah haji. Kok kenapa perlu diatur Pak Ustadz? Loh ini penting. Sebab apa? Sebab kita haji perempuan, apalagi itu perempuan, rezekinya, modalnya, sangunya bisa jadi dari suami,
bisa jadi dari warisan. Sayang kalau hajinya tidak terima atau hajinya ghairu mabrur, hajinya tidak Mabrur. makanya perlu diatur fiqhun nisa fil hajj. Apa itu fiqhun nisa fil hajj? Yaitu fikih yang secara khusus mengulas tentang ketentuan-ketentuan bagi jamaah haji perempuan ketika dia menjalankan atau terikat dengan kain ihram. Yang pertama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nanti Ustazah Hanifah ketika sudah memulai mikot, kalau misalnya Jakarta Barat masuk gelombang pertama, berarti nanti dari sini Bandara Soekarno-Hatta beliau akan mulai melakukan penerbangan selama 9 jam atau 10 jam turun di Madinah. Di Madinah melakukan ibadah yang namanya ibadah arba'in. Apa itu ibadah arba'in? Ibadah sholat jamaah selama 40 waktu. Kalau jamaah 40 waktu, berarti kira-kira membutuhkan waktu berapa hari ibu-ibu? 8 hari. Kalau 8 hari berarti pasti di situ ada ketemu yang namanya hari Jumat. Pertanyaannya ibu-ibu, kalau Jumatan apa kagak? Bu, di sini Jumatan enggak? Enggak. Kalau di kampung saya biasanya kalau emak-emak pasti Jumatan. Karena kalau perempuan sudah menopause lewat 50 tahun, udah keriput kulitnya, udah kagak menarik, kalau lipstick bukannya kayak malah kayak ondel-ondel. Kan gitu kan? mohon maaf kok. Ya. Loh kalau umur di bawah 50 tahun mah bedakan lipstick kan cakep kelihatannya. Lah tapi kalau umur nenek-nenek umur 70 tahun pakai bedak tebel, pakai lipstick, mohon maaf bukannya cantik tapi kayak ondel. Loh yang begini ibu-ibu boleh sholat Jumat walaupun tidak dibilang menjadi syarat untuk didirikannya sholat Jumat. Artinya walaupun jamaahnya di situ ada 100 tapi nenek-neneknya ada 70, Jumatannya kagak sah. Sebab apa? Laki-lakinya cuma 30. Itu di Indonesia. Beda di tanah suci. Ibu-ibu, nanti kalau kita menunaikan ibadah haji di Madinah, kita melakukan ibadah arba'in. Walaupun hari Jumat, ibu-ibu tetap Jumat. Jangan dibilang bini, saya kan gak ondel-ondel Pak Ustaz. Saya kan masih cakep ini. Tetap ibu-ibu, ingat yang namanya Masjid Nabawi, yang namanya Masjidil Haram itu adalah tempat, kalau ibarat kata areal Telkomsel, ini adalah areal bebas roaming. Bebas roaming. Kita kalau di sini habis sholat subuh, sholat apa kata Bu? Boleh sholat apa enggak kalau kita habis subuh? Kecuali calon mantu. Kecuali calon. Ada kemarin mohon maaf, ada seorang calon mantu nginep di calon rumah mertua karena ini calon menantu orang Jawa. Sholat subuh ikut sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Wiridan selesai, dia ngambil posisi ke belakang. Allahu Akbar, usolli sunnatan ba'diyatas subuh. Ada nggak ibu-ibu? Kalau di sini nggak boleh ibu-ibu. Habis subuh nggak boleh, setelah sholat subuh nggak boleh sholat. Habis asar nggak boleh sholat asar kecuali sholat jenazah. Tapi beda ketika ibu-ibu ada di tanah suci, karena tanah suci bebas roaming. Kalau bebas roaming kan apa aja boleh. Apa-apapun boleh. Maka apa? Boleh kita mengerjakan sholat model apapun di tanah suci. Pengen apa enggak ibu-ibu? Pengen apa enggak ibu? Lah kalau begitu mah cepetan pergi haji. Cepetan Sebab kalau di sini sholat ada pantangannya, tetap kalau di sana nggak ada pantangan. nggak ada pantangannya.
Termasuk mohon maaf, walaupun ibu-ibu masih muda, nanti ketika di Madinah ada arba'in sholat Jumat, ikutan sholat nggak perlu ngulang sholat zuhur. Kan sekali-kali ibu-ibu belum pernah mempraktekkan sholat Jumat kan? Nggak, makanya umroh. Makanya nanti kita praktekkan di sana perempuan pada sholat Jumat tanpa mengulang sholat zuhur. Sebab apa? Sebab ingin mendapatkan keutamaan 40 waktu sholat berjamaah, yang dimana ibu-ibu sekalian yang saya hormati, orang yang bisa menjalankan sholat jamaah 40 waktu itu diganjar layaknya ibadah seorang wali. Makanya wajar kalau mohon maaf orang pergi haji itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia itu ketika pulang dia itu seperti seorang Kenapa dia seperti wali? Sebab dia menjalankan arba'in di kota Madinah. Itu salah satu poin fiqhun nisa fil hajj. Artinya pokok pertama fiqhul hajj fil hajj, bahwa perempuan boleh menjalankan sholat Jumat untuk mencapai keutamaan 40 waktu sholat. Yang kedua, kalau ibu-ibu Ustazah Hanifah sudah selesai sholat arba'in di Madinah, maka disiapkan keberangkatannya menuju Madinah, menuju Makkah. Dan ketika mau berangkat ke Makkah akan berhenti terlebih dulu, namanya tempat mikot, makani. Apa itu mikot makani? Yaitu batas tempat di mana orang yang menjalankan umroh atau haji, di mana ketika orang sudah niat ihram maka dia harus memulai di tempat itu. Kalau di Madinah namanya Bir Ali. Disitulah di Bir Ali mulai hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Penting kita ngaji fiqhun nisa. Sebab sama itu yang namanya jamaah perempuan, ya Allah, yang namanya di Masjid Bir Ali itu warnanya lebih banyak dibandingkan dengan jamaah laki. WC-nya terbat. Lagi-lagi di Arab kamar mandi laki-laki sama perempuan banyakan mana? Perempuan. Banyakan laki-laki. Kalau di Arab WC-nya banyakan untuk laki-laki, padahal jamaahnya lebih banyak jamaah perempuan. Loh, di sini mohon maaf perempuan-perempuan yang haji karena dia tidak memahami tentang fiqhun nisa fil hajj, maka dia berebut mau ke kamar mandi padahal cuma beda sama laki-laki. Kalau laki-laki masuk ke kamar mandi kan tujuannya untuk ganti kain ihram, pakai kain ihram. Itu celana jalannya dilepas, tinggal kayak latu-latuan. Itu kalau laki-laki. Nah kalau perempuan kan mohon maaf beda sama laki-laki. Justru yang paling dilepas adalah kalau dia pakai cadarnya dilepas. Bu ya, cadarnya dilepas. Artinya cuma ngelepas cadar. Loh, ini di kamar mandi bisa sikut-sikutan. Kenapa? Karena kamar mandi fasilitas perempuannya lebih sedikit. Hati-hati ibu-ibu, jangan sampai sikut-sikut. Walaupun fasilitas kamar mandi kita terbatas. Itu fiqhun nisa. Di Bir Ali kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat itu namanya sholat sunnah tawaf. Usolli sunnatat tawafi rakaataini mustaqbilal qiblati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini lagi-lagi penyakit kita. Kita ini kebanyakan kalau kita nasuci kebanyakan selfie. Ada pohon kurma selfie. Ada Arab hitam selfie. Ada Arab ganteng selfie. Tapi hati-hati ibu-ibu,
jangan samain laki-laki Arab dengan laki-laki Indonesia. Terkadang karena kita tidak memahami psikologi sosial orang-orang Arab, kita memperlakukan laki-laki Arab itu seperti abang-abang yang jualan sayur. Ibu-ibu kalau jualan sayur biar sayurnya lebih murah, gimana caranya? Tirayu, apalagi Bu Mardia. Bu Mardia mau beli baju biar bajunya diturunkan harganya. Apa yang terjadi? Ditepuk itu pundaknya abang-abang yang jualan baju. Marhaban, ahlan wa sahlan ya ustazah. Cing, di mana Cing? Di sini apa? Baik, silahkan duduk Ustaz ya. Kita lanjut. Ada psikologi sosial yang membedakan antara orang Arab dengan orang Indonesia. Bu Mardia, kalau Ibu Mardia lagi beli baju di tanah Pasar Depok, pengen harganya diturunin, ditepuk itu pundaknya abang-abang. Supaya apa? Bang, murahin. Itu kalau di Indonesia. Jangan sekali-kali itu ibu-ibu dicoba ketika ibu-ibu lagi mau beli gamis di tanah Arab. Tuan sambil ditepuk pundaknya. Yang terjadi apa? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada kasus terjadi jamaah haji mengalami pelecehan seksual. Sebab apa? Dia tidak memahami budaya dan tradisi orang Arab. Lah orang Arab mah kalau ditepuk, lain ibu-ibu, beda sama suami ibu-ibu. Langsung. Suami ibu-ibu mah jangankan ditepuk, pegangan hidup aja kagak hidup-hidup. Ibu ya? Ya, betul. Pegangan hidup gak hidup-hidup. Lain orang Arab ditepuk. Hidup ibu-ibu. Makanya sering terjadi ada pelecehan seksual terhadap jamaah haji perempuan. Sebab jamaah haji perempuan tidak paham tentang kultur orang Arab. Masuklah ke kendaraan. Di kendaraan mulai niat, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha. Aku niat ya Allah menjalankan umrah dan haji dengan mengenakan pakaian ihram karena Allah Ta'ala, sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka innal hamd wan ni'mata laka wal la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, setiap orang kalau sudah niat ihram maka ada komitmen, ada pantangan, ada kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang yang umroh. Apa itu? Khusus fiqhun nisa fil hajj, bahwa yang namanya perempuan auratnya semua kudu ditutup kecuali cuma tangan. Aurat bukan? Aurat. Telapak tangan? Enggak. Ini aurat, telapak tangan? Enggak. Tapi ibu-ibu banyak saya perhatikan. Mohon maaf nih saya sampaikan terus terang. Makanya penting kalau ibu-ibu mau haji, mau umroh, ngajak ustadz bukan agen travel. Kenapa? Banyak yang nggak paham fiqhun nisa. Ketika dia umroh sudah pakaian ihram di bis, mohon maaf ibu-ibu mungkin kayak sekarang ini kepanasan walaupun AC-nya sudah dingin tetap masih kurang. Tuh tangannya isem.
Bu, benerin. AC. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sah apa batal? Batal. Oh berarti pakai itu ya. Perhati. Tangan. Ini sering kali tidak diindahkan oleh perempuan sebab dia nggak paham fikhun. Benerin AC, telapak tangannya kelihatan, belakangnya ikut kelihatan, batal. Kalau batal berarti bayar. Gang. Berapa bayar jamnya? Tahu. Satu kambing. Woi. Satu Kambing. 450 rial ibu-ibu, lumayan buat beli ketel kuning. Apa ketel? Betul. Ketel. Teko kuning. Gara-gara kita terbuka punggung telapak, benerin karena kita nggak tahu ilmu manasik haji fikhun. Bisa. Apalagi ketika nanti mampir ke namanya Baladiyah. Ini sambil hafalin Ustazah Hanifah. Kalau Ustazah Hanifah nanti perjalanan Mekah ke Madinah mampir ke rest area, itu rest area kalau orang sana nyebutnya Baladiyah. Baladiyah. Untuk apa? Yang mau kencing silakan kencing. Yang mau makan silakan Makan. Karena waktunya mampir di rest area Bu Mardiah kadang-kadang kagak inget yang diajarin sama Ustaz. Lupa. Dia mengenakan kain ihram, tetapi ketika dia wudhu, mohon maaf, kayak laki-laki ini diangkat. Oh, enggak boleh. Oh, kagak boleh ya. Oh iya lagi. Kelihatan? Paham. Paham. Batal apa sah? Batal. Kambing lagi. Ya Allah, benar-benar harus berhati. Kambing? Kambing. Loh ini saya sampaikan Iya, karena benar. sering terjadi Betul. begitu yang saya perhatikan. Saya mau negur, bukan jamaah saya. Ya kalau saya jamaah saya anjurin kalau wudhu ambil di kamar mandi sendirian. Mau dibuka mau telanjang kagak masalah kalau sendirian di kamar. Mandi. Tapi beda kalau kita berada di tempat wudhu ini terbuka, ihramnya batal. Terus bagaimana Ustadz kalau kita wudhu? Udah kaos kakinya basahin Oh, aja. basahin aja. Ibu, Ibu. sebab apa? Di sana nggak kayak sini. Ibu-ibu kalau mandi sekalian bajunya dibasahin semua, keluar setengah jam juga udah kering. Tuh kalau di sana. Fikhun nisa fil hajj. Sampailah nanti ibu-ibu ke mahram. Di haram yang pertama kita lakukan apa? Karena kita di awal sudah niat umroh tamattu, maka kita melakukan yang namanya ibadah tawaf. Jadi juga saya sampaikan, Asy-Syaikh Abbas Al-Maliki, beliau ngajarin kita, kalau kita mau tawaf, kalau kita mau umroh, niatnya bukan hanya sekedar ketika kita mikot. Tetapi ketika kita mau tawaf, kita pun dianjurkan untuk niat. Kan kalau biasanya kita ini sampai di lampu hijau, ada Hajar Aswad, paling-paling cuma begini, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allah. Sebelum itu sesungguhnya perlu kita melakukan niat. Apa tujuannya ini hadirin? Ustazah Hanifah, biar kalau mohon maaf, Ustazah Hanifah kan nggak gemuk-gemuk amat, kurus. Beda orang gemuk, kalau gemuk nahan kentut siap. Orang gemuk, iya kalau orang kurus kan lain, melepas saja. Maka supaya kita tawaf, ibu-ibu, sekali kita muter itu 450 meter. 450 meter, kecuali ibu-ibu nakal, motong kompas. Tapi kalau normal kan sekali muter 450 kali 7, bayangin berapa kilo? Kurang lebih hampir 2,5 kilo ibu-ibu. Sama hanya kita jalan dari sini ke Carrefour, jalan. Tidak menutup kemungkinan kita akan batal. Batal kenapa? Batal karena kentut. Kalau soal batal karena kesentuhan laki-laki dengan perempuan, kita menggunakan kaulnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah,
Walaupun pada prinsipnya menurut mazhab Syafi'i persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan adalah membatalkan wudu, tetapi khusus untuk orang yang lagi tawaf menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah tidak membatalkan. Susah ibu-ibu mempertahankan, kadang-kadang mohon maaf laki-laki kain ihram sudah dikerudungin yang atas tangannya begini, kaki kita diinjek sama nenek-nenek. Kan susah. Maka apa? Gunakan kaul Imam Nawawi tanpa kita pindah ke mazhab yang lain. Kenapa? Karena ini alasan dulu. Yang paling susah itu tadi kentut. Makanya apa? Diajarkan oleh Sayyid Alawi Al-Mahdi. Kalau kita mau tawaf, niat dulu. Nawaitu. Ayo sambil belajar. Nawaitu an atufa sab'a syatawatin fardhon lillahi ta'ala. Kalau ini tawafnya tawaf fardu. Nawaitu aku niat an atufa mengerjakan tawaf sab'a syatawatin 7 putaran fardhon lillahi ta'ala, karena fardu mengikuti ajaran Allah subhanahu. Insyaallah Ustazah Hanifah, kalau itu kita baca fa insyaallah enggak bakalan kentut. Walaupun mungkin di awal-awal nih mulus, was-was biasa, setan juga banyak di sana. Setan juga banyak. Jangan dikira Makkah itu enggak ada setan, setannya juga banyak. Ketika kita muncul dalam perut kita was-was, kentut enggak, baca itu ketika kita mau tawaf. Nawaitu an atufa sab'a syatawatin fardhon lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Muter 7 kali, fa insyaallah mulus lancar enggak batal. Amin ya rabbal. Setelah itu barulah kita sholat. Sholatnya cari posisi yang pas, yaitu apa? Belakangnya makom fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Cari posisi belakang makam Ibrahim. Lama. Kita juga pakai figur nisa. Mohon maaf sama tadi ibu, makam Ibrahim laki-laki dengan perempuan sholatnya bareng. Kita perempuan, samping kita laki, depan kita laki, belakang kita laki. Gimana Pak Ustadz? Darurat gak apa-apa. Sebab kalau kita mau nyari tempat khusus buat perempuan, jauh ke belakang sana. Kita sholat 2 rakaat, sholatnya sholat ba'da tawaf, kita bermunajat kepada Allah. Kita doakan jamaah yang hadir ini. Ustazah Hanifah, ya Allah, saya ketika mau berangkat mengadakan walimatus safar, dihadiri oleh kerabat, sanak famili, jamaah saya, ya Allah, saya memohon di depan-Mu ya Allah, di makam yang mustajab ini ya Allah, panggillah semua jamaahku, panggillah semua saudaraku untuk bisa menunaikan ke tanah Amin. Insya Allah dengan catatan ibu-ibu sholat malam. Lah Ustazah Hanifah doa, ibu-ibu masih ngorok, nggak ada yang ngaminin. Allahumma zurna ila baitikal haram. Ustazah Hanifah berdoa begitu, ya Allah, jadikanlah jamaah saya, keluarga saya untuk bisa ziarah ke tanah suci. Kan mestinya amin. Walaupun jauh enggak masalah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab makam Ibrahim, di tempat makam Ibrahim itulah Nabiullah Ibrahim manggil kita, wa adzillin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabiullah Ibrahim ketika manggil kita untuk menunaikan ibadah haji,
Beliau berdiri di atas batu yang sekarang namanya Makam nyampe ke Indonesia. Buktinya Ustazah Hanifah berangkat karena dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Sama nanti ketika Ustazah Hanifah mendoakan jamaah, ya Allah jamaah saya tolong ya Allah ikutkan untuk bisa haji dan umroh. Sampai ke sini hadirin wal hadirat, asalkan ibu-ibu nyaut amin. Ya karena di sana waktunya ketika menjalankan jarak antara Arab dengan sini ini berjarak 4 jam. 4 jam. Ustazah Hanifah kira-kira selesai tawaf itu habis isya. Lah kalau di sini berarti sama dengan jam 2 malam. Ibu-ibu jam 2 malam lagi ngapain? Orok. Nah ini yang bikin gak dikabul-kabulkan doa kita. Tapi kalau kita bangun teleponan nanti Ustazah Hanifah lagi ngapain? Mau tawaf. Weh, saya tungguin jam 2. Bangun, sholat hajat 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, umur saya sudah sekian. Saya ingin menunaikan haji dan umrah. Kalaupun gak bisa haji, ya Allah, bisa umrah. Amin. Di sana didoakan, nyambung ke sini. Insya Allah besok perang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Barangkali itulah nanti biar disambung sama Ustazah karena penceramahnya ada 2. Jadi saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.